وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi wa syukrulillah. Segala puja dan puji kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, di mana kita berharap dengan kehadiran kita di dalam majelis ilmu ini, dengan bertambahnya ilmu kita, maka bertambah juga kecintaan kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Bertambah juga rasa takut kita kepada Allah Tabaraka wa taala dan rasa harapan kita kepada Allah Azza wa Jal. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Tabaraka wa taala dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umat-umat sebelum kita, khususnya dari kalangan Bani Israel. Di mana kisah ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, begitu juga Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang menceritakan tentang bagaimana rasa syukur itu memiliki dampak yang begitu besar dalam keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan lawan dari syukur itu adalah kufur. Dan rasa syukur ini merupakan pondasi yang dasar yang menyebabkan Allah Tabaraka wa taala cinta dan ridho kepada setiap hamba. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Tabaraka wa taala, maka hendaknya dia mudah untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah Azza wa Jal. Sebelum masuk ke dalam pembahasan hadis yang cukup panjang, terlebih dahulu kita bawakan sebuah ayat di dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat yang ke-7, di mana ini menjadi pondasi dasar atas pembahasan akan syukur dan kufur. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah Azza wa Jalla, dan ingatlah ketika Rabbmu menjanjikan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat-nikmatku atas kalian. Jadi itu syaratnya, kalau mau ditambah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, syukuri yang ada. Maka Allah Azza wa Jalla janji, dan janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Kalau kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan anggota tubuh kita yang tercerminkan dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah berjanji akan menambah kenikmatan tersebut. Lalu kalau seandainya tidak syukur, apa yang dilakukan? Kufur. Karena lawan dari syukur tadi kita bahas adalah kufur kepada Allah. Kata Allah Azza wa Jal, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, kufur ini berarti mengingkari, tidak mengakui nikmat itu adalah berasal dari Allah Azza wa Jal. Nikmat itu dia dapatkan karena kehebatan dirinya. Nikmat itu dia dapatkan karena kecerdasan otaknya, karena kerajinan atau karena giatnya dia dalam bekerja, dalam mencari nafkah misal. Maka itu adalah bentuk kufur dari nikmat Allah Azza wa Jal. Bentuk kekufuran yang paling mendasar kepada Allah Tabaraka wa taala dari nikmat-nikmatnya adalah tidak menisbatkan nikmat itu kepada Allah. Bagaimana dia mau bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kalau penisbatan nikmat itu dinisbatkan kepada selain Allah Tabaraka wa taala, sehingga yang mendasari seseorang itu kufur kepada Allah, sekali lagi tidak menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah Tabaraka wa taala. Sehingga dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjelaskan kepada kita, kalau mau mendapat perhatiannya Allah itu mudah sekali. Kalau mau mendapatkan kasih sayangnya Allah itu mudah.
mau mendapatkan keridhaan Allah itu mudah. Apa kuncinya tadi? Banyak-banyak bersyukur, mudah-mudah bersyukur. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari jalur periwayatan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, innallaha la yarda, sesungguhnya Allah benar-benar ridho anil abdi, kepada seorang hamba, an yakulal aklata, ya di mana dia makan suatu makanan, satu suapannya, fayahmadahu alaiha, dan dia ya memuji Allah atas suapan tersebut. Jadi sekedar ya tidak makan ya satu menu full, tidak ya, sekedar satu suapan dia bersyukur dan dia berterima kasih, memuji Allah Azza wa Jalla atas suapan tersebut. Aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha, atau dia minum ya satu tegukan lalu ia memuji Allah Azza wa Jalla atas minuman tersebut. Jadi lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya untuk mendapatkan keridhaan Allah, kecintaan Allah kepada diri kita itu mudah. Kuncinya pandai-pandai bersyukur, jamaah. Jadi dalam berbagai hadis Nabi SAW juga menjelaskan kalau seandainya orang itu tidak pandai-pandai bersyukur, ya, maka disitulah Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan azab yang sangat besar kepada hamba tersebut. Dan ternyata ya rasa syukur ini bukan hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi menurut Nabi SAW dari berbagai hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, Imam Ahmad dalam musnadnya, adalah bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Maka Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, kalau ada seseorang yang berbuat baik kepada dirimu, fakafi'uhu, balaslah dengan balasan yang setimpal. Jadi balas dengan kebaikan. Kalau engkau tidak mendapatkan ya apa yang engkau balas dengan kebaikan tersebut yang setara dengan kebaikan yang telah engkau dapatkan, maka doakanlah orang itu sampai benar-benar kalian yakin Allah Azza wa Jalla ya telah membalas kebaikan dirinya. Dalam riwayat disebutkan, maka ada doa jazakallahu khairan, semoga Allah Azza wa Jalla berikan balasan kebaikan kepada dirimu. Lalu kemudian Nabi SAW dalam hadis lain menyatakan, man lam yashkurin nas la yashkurillah, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka hakikatnya dia tidak berterima kasih kepada Allah. Tidak bersyukur kepada manusia artinya tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Baik. Lalu kemudian Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur periwayatan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW mengabarkan kepada umatnya, kata Nabi SAW, uritun nar fa idza aktharu ahliha nisa, sesungguhnya aku telah diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla api neraka, dan aku lihat bahwasanya penduduk neraka yang terbanyak adalah perempuan. Lalu Nabi SAW ditanya oleh kalangan para sahabiat yang mendengar pernyataan tersebut, ya, karena Nabi SAW menjelaskan penyebab kenapa mereka masuk ke dalam neraka dan menjadi penghuni neraka terbesar. Kata Nabi SAW, yakfurna, mereka melakukan kekufuran. Perempuan-perempuan itu, wanita-wanita itu yang masuk ke dalam neraka, mayoritas mereka karena melakukan dosa kekufuran. Para sahabat bertanya, ayakfurna billah, wahai Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah? Lah, kata Nabi, enggak, mereka enggak kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti tandanya apa? Dia beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi. Tapi kekufurannya ada di mana? Kekufurannya, kata Nabi SAW, yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsan. Mereka banyak sekali kufur, tidak berterima kasih, tidak ya bersyukur kepada suami-suami mereka dan kebaikan-kebaikan dari suami mereka. Jadi tidak ada rasa syukur kepada suami. Dan itu kaitannya dengan itu, malam yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia hakikatnya tidak berterima kasih kepada Allah Azza wa Jal.
Kemudian Nabi SAW ketika menyampaikan hal tersebut bahwasanya kufur kepada suami itu adalah dosa yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka, Nabi SAW memberikan gambaran yang itu waqi', ya, realita, banyak disaksikan. Kata Nabi SAW, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qattu." Kalau seandainya salah seorang dari kalian, wahai kaum laki-laki, kalau seandainya seorang dari kalian berbuat baik kepada istrinya sepanjang masa, kata Nabi SAW, kemudian perempuan itu melihat sedikit saja kesalahan pada dirimu, maka dia akan mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu walaupun hanya sedikit. Jadi itu adalah bentuk kekufuran wanita atau kekufuran istri kepada suaminya, menghilangkan kebaikan yang begitu banyak yang telah diberikan oleh suami kepada istrinya. Nah, ini pondasi dasar dalam memahami bab syukur dan kufur. Bagaimana pentingnya kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan beriktiraf, mengakui bahwasanya nikmat itu berasal dari Allah, menggunakan kenikmatan itu dalam ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah, dan menjadikan, ya, orang-orang yang telah berjasa kepada kita menjadi wasilah kebaikan itu sampai kepada kita. Kita ucapkan terima kasih, kita doakan, dan kita balas dengan balasan sebaik-baik yang bisa kita lakukan kepada dirinya. Dan lalu bagaimana Nabi SAW tadi sudah menjelaskan tentang bahayanya kufur. Dan bentuk kufur kepada Allah Azza wa Jalla bukan hanya mengingkari kenikmatan Allah, tetapi juga tidak berterima kasih kepada orang-orang yang telah menjadi wasilah kebaikan itu sampai kepada kita. Kita masuk ke dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima, yang menjadi pondasi landasan dalam kajian kita di siang hari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna thalathatan min bani Israil." Ada 3 orang dari Bani Israel. Dan di sini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai, ya, dengan bercerita tentang kaum-kaum sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuannya agar kita dapat mengambil pelajaran dari kisah mereka. Dan begitu banyak teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak ajaran syariat di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis yang dimana Allah maupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dengan metode berkisah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan. Allah Azza wa Jalla menceritakan kisah banyak sekali, sehingga pada dasarnya mempelajari agama itu merupakan sesuatu yang dapat diakses oleh setiap orang, berapapun usianya, karena memang menarik, pembahasannya simple begitu, ya. Jadi kalau ada yang membahasakan agama itu adalah pelajaran-pelajaran yang sulit dipahami, ya, maka ini kembali kepada bagaimana sang guru itu mengajarkan agama tersebut kepada, ya, mad'unya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang dari Bani Israel. Yang pertama, kata Nabi, abras, seseorang yang menderita penyakit kusta, penyakit kulit, jemaah. Kemudian yang kedua, kata Nabi, adalah aqra, orang yang botak, ya, bukan hanya botak rambutnya, seluruhnya tidak ada, ya, bulu-bulu ini tidak ada semua yang tumbuh. Benar-benar, ya, tidak ada rambut ataupun bulu yang tumbuh dari orang tersebut. Ini aqra. Kemudian yang ketiga adalah a'ma, seseorang yang buta. Jadi orang yang berpenyakit kulitnya, orang yang kemudian, ya, tidak memiliki rambut sama sekali di tubuhnya. Dan yang ketiga adalah orang yang dia disebut oleh Nabi SAW buta. Kemudian kata Nabi SAW, aradallahu an yabtaliyahum, Allah Azza wa Jalla berkehendak, Allah ingin, ya, menguji mereka. Lihat bagaimana Allah tabaraka wa taala yaf'alu ma yasha. Allah melakukan, berbuat apapun yang Allah kehendaki. Allah berikan kepada kita, ya, sakit, itu adalah bentuk ujian, jamaah. Sebagaimana Allah memberikan kesehatan kepada kita, itu juga merupakan suatu ujian. Jadi jangan dipahami, ya, secara total kalau kita sehat itu berupa apa? Kenikmatan semata, gitu, ya. Ada sisi-sisi yang menjadikan kesehatan itu juga ujian.
Ada yang menjadikan sisi kalau saja kita dapat uang, kita mendapatkan kesenangan, itu juga ujian, ya. Kita mendapatkan kelapangan, kemudahan, solusi dan berbagai hal lainnya, itu merupakan ujian agar Allah membuktikan kita ini, ya, termasuk hambanya yang kufur atau bersyukur. Ya, kalau orang yang kemudian diberikan kesusahan, ujiannya agar dia bersabar, gitu ya. Kalau seandainya orang mendapatkan kesenangan, ujiannya bagaimana dia bisa bersyukur. Ingat pembahasan awal tadi, menisbatkan nikmat itu kepada Allah Azza wa Jal dan menggunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik, ini versinya 3 orang Bani Israel ini, mereka mendapatkan ya ujian dalam bentuk apa? Penyakit. Dari penyakit, ya, semuanya ini penyakit penampilan, ya. Ada yang tidak ada rambutnya, ada yang kemudian kulitnya menjijikkan, ada yang kemudian dia tidak bisa melihat. Dan Allah Azza wa Jalla ingin menguji mereka. Ya, lihat ujian yang Allah Azza wa Jalla berikan ini, ya, dalam bentuk apa? Faba'atha ilaihi malakan, maka Allah mengutus seorang malaikat atau satu malaikat kepada mereka, kepada setiap dari 3 orang ini disebutkan oleh Nabi SAW. Satu-satu dia datangi oleh malaikat yang menjelma menjadi manusia. Ya, banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwasanya malaikat bisa menjelma menjadi manusia. Ya, dan malaikat ini datang satu persatu kepada 3 orang ini. Fatal abras, malaikat ini datang kepada si penderita kusta. Faqala, dan dia bertanya, ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kamu suka, apa yang kamu mau? Ya, bayangkan Pak, ya, dalam kondisi yang sulit, kondisi yang sangat memprihatinkan, begitu ya. Orang ini kusta kulitnya, jangankan pekerjaan, orang lain saja mendekat tidak mau, ya. Jadi tidak ada uang, tidak berpenghasilan, begitu ya, tidak bisa menafkahi, ya. Jangankan orang lain, dirinya saja kesulitan untuk memberikan nafkah kepada dirinya. Baik, kemudian malaikat yang menjelma yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla ini bertanya, kamu mau apa dalam hidupmu ini, di dunia mau apa? Lalu kemudian dia berkata, launun hasan, saya mau punya warna kulit yang indah. Saya capek sudah, ya. Selama saya hidup, orang-orang itu menjauhi saya karena penyakit kulit saya ini. Dan saya mau jildun hasanun, kulit saya ini adalah kulit yang indah. Ya, intinya dia mau disembuhkan dari penyakitnya. Dan bukan hanya sembuh, tapi diberikan kualitas kulit yang lebih dibandingkan orang lain. Wa yadhhabu 'anni alladhi qad qadaranin nas. Dia katakan, dan hilang penyakit yang membuat orang-orang selama ini merasa jijik kepadaku. Betapa orang ini berada di kondisi hidup yang paling dasar. Ketika ditanya dan didatangi mau apa, disebutkan semua keinginannya tumpah, Pak. Tumpah semuanya. Famasahahu, lalu malaikat ini, ya, dikatakan oleh Nabi SAW mengusap kulitnya. Fadhahaba anhu qadaruhu, lalu hilanglah penyakit tersebut. Wa u'tiya launan hasanan wa jildan hasanan, dan dia seketika itu kulitnya menjadi indah dan kulitnya menjadi bagus. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, faqala, malaikat ini, ya, bukan hanya menyembuhkan penyakitnya dan menghilangkan masalah-masalah yang ada dalam hidupnya, tetapi dia juga datang dengan solusi. Apa yang ditanyakan oleh malaikat ini? Ayyul mali ahabbu ilaik, bisnis apa yang paling kamu sukai, harta apa yang paling kamu, ya, sukai, apa, mau bisnis apa, ya. Jadi bukan hanya masalah pribadinya, tetapi juga masalah ekonominya. Qala al-ibil, dia katakan, aku paling suka unta, kata dia, ya. Fa'utiya naqatan usyara, kata Nabi SAW, lalu orang tersebut, ya, diberikan unta betina yang sedang, ya, hamil, sedang isi dia untanya. Faqala, lalu kemudian malaikat ini berkata, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberikan keberkahan kepada dirimu, ya, dalam harta ini. Kemudian fa'atal aqra, kata Nabi SAW, malaikat mendatangkan orang yang kedua, yaitu orang yang, ya, botak tadi. Faqala, lalu kemudian malaikat bertanya kepadanya, ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa yang kamu inginkan dalam kehidupan dunia ini, apa yang paling membuat dirimu bahagia dan senang? Qala sya'run hasan, dia berkata, saya mau rambut yang indah. Wa yadhhabu 'anni alladhi qadaranin nas, dan hilang kebotakan yang membuat orang-orang merasa jijik kepadaku ini, ya, hilang penyakit ini. Kemudian famasahahu, kata Nabi SAW, malaikat ini mengusap
ya kepala orang tersebut. Fadhahaba anhu, maka penyakitnya pun hilang. Wa u'tiya sya'ran hasanan, dan dia diberi rambut yang indah. Selesai masalah pribadinya, selesai. Lanjut ke solusi berikutnya, masalah ekonomi. Malaikat itu berkata, fa'ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling kau cintai? Qala al-baqar, dia katakan aku paling suka sapi katanya. Saya paling suka bisnis sapi, berternak sapi. Fa'utiya baqaratan hamilan, lalu kemudian diberikan seekor sapi yang sedang hamil. Wa qala barakallahu laka fiha, dan malaikat kembali mengucapkan doa yang sama sebagaimana dia mengucapkan kepada orang yang pertama tadi. Apa? Semoga Allah memberkahi dirimu dalam harta ini. Itu isyarat begitu ya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, fa'atal a'ma, lalu malaikat tersebut datang kepada orang yang buta. Faqala, dan dia kembali bertanya sebagaimana pertanyaannya kepada orang yang pertama dan yang kedua. Ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling engkau dambakan? Apa yang paling engkau cintai? Mau apa kamu di kehidupan dunia ini? Qala an yaruddallahu ilayya basari, aku mau agar Allah mengembalikan penglihatanku. Fa'ubsira bihin nas, sehingga aku bisa melihat orang lain. Aku ingin melihat dunia. Aku ingin melihat orang-orang yang ada di sekitarku. Aku ingin aku bisa melihat, kata dirinya. Famasahu, lalu kemudian dia diusap oleh malaikat. Faraddallahu ilaihi basarahu, dan Allah mengembalikan penglihatannya. Dia mengembalikan penglihatannya adalah Allah, ya. Malaikat di sini wasilah, bukan dia memberikan kesembuhan sebagaimana tadi yang pertama dan yang kedua. Yang memberikan kesembuhan adalah Allah Azza wa Jalla. Wasilahnya malaikat yang diutus ini. Qala fa'ayyul mali ahabbu ilaik, selesai masalah pribadi, ditanya masalah keuangan. Apa yang kamu inginkan dari harta? Maka dia katakan al-ghanam, saya mau kambing. Fa'utiya syatan walidan, dan dia diberikan seekor kambing betina yang sedang hamil. Lalu Nabi SAW menceritakan setelah malaikat ini datang ke orang-orang tersebut, ya, yang berpenyakit kulit, ya, kemudian yang botak, kemudian yang ketiga adalah dia yang buta. Fa antaja hadzani wa walada hadza. Setelah beberapa waktu lamanya, ternak mereka pun berkembang biak. Fa kana li hadza wadin minal ibil wa li hadza wadin minal baqar wa li hadza wadin minal ghanam. Si penderita kusta tadi, ya, dia telah memiliki satu lembah penuh dengan onta. Orang yang botak tadi memiliki satu lembah penuh dengan sapi. Kemudian orang yang buta memiliki satu lembah penuh dengan kambing. Jadi nggak main-main, ya. Dari kondisi yang paling terpuruk sampai kondisi puncak kekayaan mereka. Jadi bukan satu kandang dua kandang, begitu ya. Bukan satu petak dua petak, tapi digambarkan oleh Nabi SAW puncak kekayaan mereka itu dikatakan Nabi wadin. Satu lembah isinya onta semua. Satu lembah isinya sapi semua. Satu lembah isinya kambing semua. Ya, jadi bukan kebutuhan pribadi lagi, sudah tercukupi, sudah ya, luber-luber sudah hartanya, sudah ya, menumpuk sudah. Tidak habis-habis hartanya. Lalu kemudian lihat bagaimana ketika harta itu telah menguasai hati. Kata Nabi SAW, "Tsumma innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi." Lalu kemudian malaikat itu datang kepada si penderita kusta dalam bentuk dan kondisi yang sama seperti dirinya ketika dia masih sakit. Jadi malaikat ini menjelma menjadi seorang manusia yang berpenyakit kusta. Jadi diingatkan, nih loh, kamu dulu seperti ini, gitu ya. Dia datang kepada laki-laki yang pertama. Ini kita lihat. Faqala, kemudian malaikat itu berkata, rajulun miskin. Saya ini adalah orang miskin. Qad inqata'at biyal hibalu fi safari. Ya, aku ini miskin, aku sudah kehabisan bekal dalam perjalananku ini. Fala balagha lil yauma illa billahi tsumma bika. Tidak ada yang dapat membantuku pada hari ini kecuali Allah kemudian engkau. Ya, ini hartanya berlimpah, ruah ini orang ini, ya. Kemudian dia datang
dengan kondisi yang orang tersebut dulu berkondisi dengan kondisi itu. Dan dia katakan, aku ini orang miskin, aku kehabisan bekal, aku harus melakukan perjalanan jauh, dan tidak ada yang dapat menolongku saat ini kecuali Allah kemudian dirimu. Ya, maksudnya apa? Melalui wasilah dirimu. As'aluka billadhi a'taka al-lawna al-hasana wal jilda al-hasana wal mala ba'iran ataballagu bihi fi safari. Aku meminta kepadamu demi zat yang telah memberikan kulit yang indah kepada dirimu, demi zat yang telah memberikan warna kulit yang bagus kepada dirimu, demi zat yang telah memberikan kepadamu harta, aku minta kepada dirimu satu saja seekor onta yang dengannya aku bisa melanjutkan perjalananku ini. Lihat bagaimana ketika harta sudah menguasai tadi apa? Hati. Ini orang gak punya apa-apa, miskin, semiskin-miskinnya orang ini. Kemudian diberikan kesembuhan dan Allah bukakan harta. Lalu kemudian dia katakan ketika ada orang yang sama dengan dirinya meminta-minta dan mendatangi dirinya, dia katakan apa? Faqala al-huququ katsirah. Dia katakan, saya menanggung banyak beban. Udah banyak pengeluaran. Ya, ya. Sudah banyak pengeluaran sudah. Nggak bisa lagi sudah, penuh. Banyak sekali kewajibanku yang harus aku tanggung. Maka kemudian orang ini, ya, malaikat ini yang menjelma menjadi orang yang miskin tadi, ya, berkata, ka'anni a'rifuka, sepertinya aku mengenali dirimu. Alam takun abras, bukankah kamu dulu juga sama seperti diriku, berpenyakit kusta? Yakdharukan nas, bukankah engkau dulu adalah orang yang setiap orang melihat kepada dirimu, mereka jijik kepada dirimu dan mereka menjauh dari dirimu? Fakiran, bukankah engkau dulu adalah orang yang fakir, orang miskin seperti diriku? Fa'atakallah, lalu kemudian Allah memberimu harta dan kesehatan. Faqala, lalu orang ini katakan apa? Bukannya tunduk, ya, bukannya i'tiraf tadi, mengakui, menisbatkan nikmat yang dia dapatkan kepada Allah Azza wa Jal, malah dia mengatakan innama warithu hadzal mala kabiran an kabirin. Aku mewarisi harta ini dari nenek moyangku, katanya. Dilupakan itu. Aku ini memang bangsawan dari dulu. Aku ini memang orang kaya sejak dahulu. Bukan karena pemberian dari Allah, tapi karena memang aku adalah orang bangsawan. Baru kemudian dia berkata, ya, malaikat ini, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Jika engkau berdusta dalam ucapanmu ini, semoga Allah mengembalikanmu pada keadaan semula. Apa keadaan semula, Pak? Berpenyakit, miskin. Lalu kemudian malaikat ini mendatangkan orang yang kedua, yaitu si botak tadi. Watal aqra fi suratihi wa hayatihi, lagi-lagi dengan bentuk dan kondisi si botak ini di awal mulanya. Faqala lahu mithla ma qala li hadza, dan dia katakan kepada orang yang kedua ini sebagaimana dia katakan kepada orang yang pertama. Wa radda alaihi mithla ma radda hadza, dan orang yang kedua ini menjawab sebagaimana orang yang pertama menjawab. Faqala, lalu kemudian malaikat ini mengatakan, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Jika engkau berdusta, semoga Allah mengembalikanmu pada keadaan yang semula. Ini orang pertama, dan orang yang kedua buta matanya ketika memiliki kesehatan dan ketika memiliki harta yang berlimpah. Mereka lupa kalau dirinya dulu itu sama seperti orang yang ada di hadapan mereka ketika itu. Dan di sini bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui kisah ini menekankan bahwasanya yang memberi kesehatan itu adalah Allah, sebagaimana yang memberikan penyakit itu adalah Allah. Yang mencabut kesehatan itu adalah Allah, sebagaimana Allah yang mencabut rasa sakit dari seorang hamba. Yang memberikan harta itu adalah Allah, sebagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan kepadanya kesusahan dan kemiskinan. Yang mencabut kekayaan itu adalah Allah, sebagaimana Allah mencabut kemiskinan dan kefakiran dari seorang hamba. Dan malaikat ini datang, ini kisah terakhir, ya, wa atal a'ma, dan dia datang kepada orang yang ketiga. Siapa dia? Orang yang buta. Pak, kalau, ya, orang yang tidak punya rambut,
kemudian orang ini dia penyakit kulit begitu ya, dibandingkan dengan orang yang buta, mana yang lebih parah penderitaannya, Pak? Orang buta tentu, ya. Orang tadi yang tidak punya rambut hanya sekedar tidak punya rambut gitu ya, tapi semua anggota tubuhnya masih bisa digunakan, ya. Begitu juga orang yang kemudian dikatakan oleh Nabi memiliki penyakit kusta, dia masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa berkomunikasi. Tapi orang buta sudah, ya. Dari banyaknya pintu wasilah ya ilmu itu masuk, sudah tertutup mata, tidak bisa melihat sudah. Lalu kemudian malaikat tersebut datang dalam keadaan buta kepada orang yang ketiga. Faqala, dan dia mengatakan, rajulun miskin, saya ini orang yang miskin. Wa ibnus sabil, saya ini adalah orang yang sedang melakukan safar. In qata'at biyal hibal, bekalku sudah habis. Fi safari, dalam perjalanan safarku ini aku tidak bisa melanjutkan. Kalau aku lanjutkan mati di tengah jalan aku. Tidak bisa melanjutkan safar. Fala balagha liyal yawma illa billahi thumma bik. Aku nggak bisa, ya. Tidak ada seorang pun yang dapat menolongku kecuali Allah dan kemudian dirimu. As'aluka, aku meminta kepadamu, wahai orang kaya, billadzi radda 'alaika basaraka, demi zat yang telah mengembalikan penglihatanmu kepada dirimu. Saya minta apa? Syatan, satu kambing saja, satu saja. Dari sekian banyak harta kamu ini, ya, satu lembah isinya kambing, satu saja. Ataballagu biha fi safarian, dengan satu ekor kambing itu aku gunakan dalam meneruskan perjalananku. Faqala, lalu kemudian orang yang ketiga ini berkata, qad kuntu a'maliyat, aku dulu buta. Aku dulu buta. I'tiraf ini, ya, i'tiraf, pengakuan jemaah. Faraddallahu ilayya basari, lalu kemudian Allah mengembalikan penglihatanku kepada diriku. Dalam riwayat lain mengatakan, kuntu faqiran fa'aghnani Allah. Aku dulu fakir. Fakir itu beda dengan hanya sekedar miskin, ya. Miskin itu masih punya pekerjaan, masih punya nafkah, tapi tidak mencukupi. Kalau fakir sama sekali untuk makan hari itu dia tidak tahu makan apa. Fakhudh ma syi'ta, ya. Aku dulu fakir, kemudian Allah memberikan aku kekayaan yang berlimpah saat ini. Ini i'tiraf, pengakuan. Maka orang yang ketiga ini mengatakan, fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Jangankan satu kambing, wahai seorang musafir, demi Allah, ambillah apa yang kamu mau dan tinggalkanlah apa yang kamu tidak mau. Ini hartaku nih, satu lembah nih, ambil terserah. Mana saja yang mau kamu ambil, tinggalkan apa yang tidak mau kamu ambil. Kalau aku ambilkan satu kambing, aku berikan, bisa jadi kambing itu nggak cocok buat dirimu gitu ya. Tapi ambil terserah. Yang menurutmu itu baik bagi dirimu. Nggak hanya satu, terserah mau ngambil berapa saja. Fa wallahi, demi Allah, la ajhadukal yawma bi syai'in akhadtahu lillahi azza wa jalla. Demi Allah, aku tidak akan menghalangimu untuk mengambil sesuatu yang engkau ambil karena Allah. Jadi bukan karena nafsu, tapi engkau ambil itu memang karena Allah azza wa jalla. Maka lalu kemudian malaikat ini berkata kepada orang yang ketiga, amsik malak, peganglah hartamu. Fa innama btulitum, kalian bertiga telah diuji oleh Allah. Faqad radiyallahu anka, Allah telah ridho kepada dirimu. Wa sakhita ala sahibaik, dan Allah telah murka kepada kedua temanmu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah syahid yang menyebabkan, ya, banyak dari para ulama mengatakan kunci untuk mendapatkan keridhaan Allah azza wa jalla adalah mudah bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Dan hakikatnya harta itu bukanlah harta yang kita simpan dan kita timbun, tapi adalah harta yang kita berikan dan kita salurkan. Oleh karena Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim mengatakan, ya, kata Nabi SAW, ma naqasa sadaqatun min mal. Kata Nabi SAW, ma naqasa sadaqatun min mal. Harta itu tidak akan terkurangi dengan bersedekah. Jadi apa yang menjadi pembahasan kita kali ini, semoga Allah tabaraka wa taala membuka hati kita untuk, ya, lebih mencintai Allah azza wa jalla, mengamalkan apa yang menjadi apa yang Allah syariatkan di dalam agama ini, dan Allah azza wa jalla ampuni semua dosa kita dan masukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Naktafi huna, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.